Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, kita sapa dulu ya Bang Harisnya ini, karena saya mau ngobrol santai aja sama Bang Haris. Oke, assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam Bang Koko. Oke, semangat pagi Bang Koko. Harus semangat dong ya. Udah ngopi Bang? Barusan nih, barusan ngopi udah habis. Oke Bang, kita langsung aja ya. Nah ini 2 hari yang lalu Bang, saya dengar berita dari Pioner Jakarta bahwa nanti akan ada marketplace yang dibuat oleh Pioner juga ya Bang ya. Nah ini informasinya saya dengar dari Pioner Jakarta nih Bang. Ya. Apakah Bang Haris sudah dengar beritanya belum? Oke, siap. Kemarin saya dapat informasi dari kawan, sepertinya sih begitu. Memang ada kawan yang lagi rilis ya marketplace atau platform, entah berbasis aplikasi atau berbasis website, saya masih belum paham. Tapi kita tunggu ya perkembangan berikutnya, karena memang mereka masih berusaha membuat platform di mana mereka ingin mengumpulkan vendor-vendor sebagai wadah vendor platform tadi untuk mensukseskan konsensus global $314.159. Bahkan kemarin ada yang bilang $1 juta, tapi saya kurang tahu Pak. Itu informasi yang saya dapatkan Pak. Untuk mengenai platformnya nanti apa, entah itu aplikasi atau website, kita tunggu berikutnya Bang. Kalau nanti sudah ada, siap. Kalau sudah ada informasi valid dan sudah mulai siap publis, nanti kita kabari dan kita explore. Kita review ya semuanya. Oke. Apapun nanti kita review. Untuk mengenai platform, sepertinya hari ini atau kemarin, ini masih didaftarkan ke PSDK Pak. Jadi SDK walletnya masih dipersiapkan. Tapi mudah-mudahan sih ini jadi kabar gembira ya buat teman-teman pioner semuanya. Walaupun sebenarnya marketplace itu banyak Bang, ada Pichen Mall, ada PMI ya di Indonesia, ada TPG. Ya, betul. Ya, mereka juga sama-sama ingin mensukseskan jaringan Pi ya. Cuman mereka kontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Kemampuan developnya, kemampuan vendornya kan masing-masing ya. Kita dukung aja Bang. Tapi ya, dan pioner terserah mau memilih yang mana, itu bebas. Ya, cuma kalau kita bisa di Indonesia bisa sepakat dalam satu nilai, yaitu bisa terjadi Bang. Cuma itu mungkin butuh waktu, mungkin tetap akan ada perbedaan. Tapi jika nanti terjadi transaksi dan mana transaksi yang lebih dominan ya, maka hasilnya dari transaksi ribuan atau jutaan bahkan miliaran transaksi dari marketplace yang tadi yang sudah terdaftar ke SDK dan terautoris ke blockchain-nya Pi Network Bang, maka itu akan menjadi kisi-kisi di mana CT merumus berapa sih nilai pada Open Mainnet kedepannya, seperti itu kira-kira Bang. Siap. Nanti kita kabari Bang, besok kita kabari. Oke, ditunggu kabar baiknya Bang ya. Oke, gini Bang, ini kan di luar sana ini kan masih terjadi banyak barter ya Bang ya, barter. Nah, sedangkan barter itu sendiri kan apa ya Bang ya, cara kuno nih Bang ya. Jadi apa ya, di luar sana banyak yang protes, banyak yang nyinyir masalah barter ini. Nah, ini gimana nih Bang? Pi Network ini kan menggunakan sistem cara barter ya untuk sekarang ya Bang ya. Nah, ini gimana pendapat Abang masalah barter ini Bang? Oke. Yang namanya barter itu kan pertukaran ya Bang. Pertukaran itu dengan kesepakatan. Bebas ya, terserah. Ya, kesepakatan dua pihak Bang ya. Iya, kita bahas di sini kan Pi Network kan. Jadi buat teman-teman yang udah KYC, yang udah lulus KYC, kemudian koinnya udah migrasi, udah ada di available balance, ya mereka bisa menggunakan koinnya. Untuk barter atau ditukar barang dengan jasa. Tapi belum bisa ditukar dengan uang fiat manapun atau ditukar dengan kripto manapun. Itu Bang. Hanya barter dengan barang or jasa. Jadi itu tergantung kesepakatan. Cuman kalau boleh sih mendingan ditahan dulu. Kita tunggu
endorsement dari CT aja biar kita lebih aman. Marketplace mana yang nanti dipilih sama CT yang kira-kira menurut CT itu aman, nyaman, dan mungkin lengkap ya. Yes. Gitu guys. Untuk masalah barter, barter itu kan pertukaran antar komunitas dengan kepercayaan. Jadi kita ingat bahwa ada beberapa komunitas di mana ya, di Jawa Timur kalau nggak salah. Jadi ada komunitas batok kelapa, Bang. Jadi ada sebuah komunitas ayam kalau nggak salah. Jadi untuk mendapatkan ayam dia harus menukarkan batok, dan kalau kita ingin punya ayam ya kita harus cari batok dulu, kita tukar ke ayam, batoknya ke mereka nanti ngasih kita ayam. Itu batok. Tapi benar memang itu metode kuno. Ya, betul sekali. Oke, tapi karena Pi ini kripto, jadi ini bukan kuno, Bang, tapi mekanisme baru. Mekanisme baru. Iya, karena bukan tukar barang dengan barang, tapi tukar koin dengan barang or jasa. Jadi sebenarnya bukan kuno, Bang. Kuno itu kan kalau contoh, maaf, sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Yang saya sampaikan belum tentu benar. Jadi kalau teman-teman punya narasi, punya intonasi, punya literasi yang lebih bagus atau mungkin lebih benar, silahkan di komentar. Saya disclaimer karena saya orang kampung, tidak punya kapasitas. Di sini saya cuma ngobrol, ngopi, santai aja ya, sekedar ngevlog edukasi semampunya. Kita flashback ke masa lalu. Dari mana terciptanya sebuah uang? Ya, betul, Bang. Baik, Bang ya. Cocok? Dulu sebelum ada uang, adanya adalah barter. Begitu, Bang Kokoh. Jadi misalnya Bang Kokoh pingin roti, harus tukar beras. Pengen ayam, ya harus tukar bebek. Mau bebek cerdas atau bebek dungu, terserah. Itu namanya tukar. Ada yang tukar kayu dengan batu. Ada yang mungkin tukar daging dengan beras misalnya, contoh. Cuman sulit, Bang, untuk menemukan ukuran yang seimbang dan adil, itu sulit. Ya, betul. Contoh, Bang, saya ingin daging, misalnya saya ingin daging bebek nih. Saya punya saya punya batok lah misalnya. Saya mau tuker batok saya sama bebek Bang Eko nih. Boleh nggak kira-kira Bang Eko? Ya, kan tergantung kesepakatan, Bang. Iya, enggak. Oke, tapi kalau misalnya Bang Eko nggak butuh batok, kan nggak terjadi transaksi, gitu Bang. Jadi sulit. Saya mau menemukan teman untuk transaksi, ya, menemukan teman yang kira-kira dia mau menerima batok saya, terus mereka itu siap melepaskan bebeknya, itu sulit, Bang. Dan tidak semua orang butuh bebek, dan tidak semua orang butuh batok. Itu namanya barter. Nah akhirnya, Bang, karena kesulitan tadi, akhirnya dunia ini sepakat dulu. Emas dan perak dijadikan currency. Currency itu alat tukar atau alat bayar, ya. Tadi atau uang di situ. Ya, betul. Kenapa emas? Karena emas ini kan dia memang dari bentuknya, dari suplainya yang memang langka ya, Bang. Kan terbatas. Ya, betul. Suplainya terbatas. Makanya cocok. Dan kelebihannya, emas itu tidak bisa dimusnahkan, Bang. Emas bisa dilelehkan dengan dipanaskan 2000 derajat, emas bisa meleleh. Tapi tidak bisa dihilangkan dari muka bumi, Bang. Nggak bisa lenyap. Termasuk perak. Makanya emas akhirnya dijadikan alat bayar atau currency dulu. Sehingga waktu itu mempermudah ya, dan negara-negara sudah sepakat, dunia sepakat bahwa emas ini dan perak adalah uang untuk pembayaran. Gitu. Akhirnya misalnya saya mau beli bebek Bang Kokoh, ya saya tukar emas. Bang Kokoh terima emas. Dari situ, Bang. Kenapa emas? Salah satunya karena emas juga aman, Bang. Sehat dan aman.
Satu, coba bayangkan kalau waktu itu kita pakai boron. Tentu boron itu kan bahaya di kulit, gatel, Bang. Ya, betul. Atau misalnya pakai batu bara, suplai batu bara itu kan melimpah. Atau pakai besi, akhirnya kurang cocok. Untuk menyimpan sebuah aset kekayaan itu nggak cocok, batu bara, emas, cocok. Kemudian misalnya dulu air, buat nggak cocok karena air. Wah, air mah gampang tumpah, Bang. Dan air nggak cocok untuk nyimpen untuk nyimpen harta ya, kekayaan. Contoh, saya simpan kekayaan saya berupa air di ember. Ketika tumpah, selesai, hilang. Gitu, Pak. Makanya emas dipilih. Lebih aman, nyaman. Terjadi kesepakatan di seluruh dunia. Itu awal mula terciptanya sebuah uang dulu. Bahkan sampai saat ini, Bang Koko, hampir semua orang menyimpan kekayaannya itu di emas atau di perak. Yes. Cocok ya, deal ya? Cocok. Oke. Akhirnya karena terjadi kemudahan transaksi, maka peradaban pun berkembang, perekonomian berkembang gitu. Makanya orang-orang dulu, Bang, saudara dulu itu kalau dagang kemana itu emasnya, misalnya di Timur Tengah ya, kita pernah dengar orang-orang kaya yang untanya isinya emas, punya gudang emas. Ya memang emas bisa untuk menyimpan aset kekayaan, menjadi alat bayar transaksi. Cuma kekurangannya di emas adalah berat, Bang. Iya, betul. Ketika kita mau ngirim emas ke luar negeri, Bang, berat, Bang. Kita harus nyiapin kendaraannya. Dulu belum ada mobil ya, belum ada motor, adanya onta. Ya, berisiko juga, Bang. Iya, beresiko dibegal di jalan. Apalagi di Lampung, gimana Lampung, banyak ininya katanya, enggak ya? Oh, enggak, Pak. Enggak ya, katanya. Ya, aman. Aman kalau di Lampung kayak. Oke. Itu akhirnya berubahlah. Akhirnya, Bang, di Cina itu terciptalah uang kertas. Pertama kali uang kertas di dunia ini diciptakan di Cina. Kenapa? Karena memang Cina adalah penemu kertas pertama di dunia. Gitu, Bang. Jadi pemerintah Cina meyakinkan rakyatnya bahwa Cina dulu ya, Bang, di dinasti Tang dulu kan, dinasti Tang kalau nggak salah. Jadi meyakinkan kepada rakyatnya bahwa kertas ini, Bang, itu sama dengan emas loh. Dan pemerintah juga menyiapkan toko-toko yang bisa bahwa menerima kertas tadi yang dipercayai dengan kesepakatan bahwa kertas ini juga sama dengan emas. Gitu. Akhirnya terjadi transaksi. Gitu. Itu pertama kali uang kertas. Kemudian berkembang di Eropa. Akhirnya di Eropa juga terbentuk bank ya, di mana untuk meregulasi kalau istilah sekarang ya, untuk mengontrol, mencetak, mengedarkan, mensuplai uang itu dikontrol di Eropa dulu. Waktu dulu kan kejayaan ada di Eropa, Bang. Kejayaan Inggris, kejayaan Prancis itu dulu akhirnya. Kemudian berkembang di Eropa. Jadi emas perlahan mulai surut gitu. Kemudian global player, negara yang kuat adidaya akhirnya pindah dari Eropa, dari mungkin kerajaan Inggris berpindah ke Amerika. Dan Amerika membuat namanya uang dolar, di mana dulu dolar ini diajukan ke negara-negara Eropa bahwa dolar ini harus diterima gitu. Karena dulu mungkin Eropa butuh bantuan, butuh keuangan untuk perang dulu mungkin ya. Jadi Amerika cetak dolar. Dulu dolar dicetak dengan underlying emas. Jadi uang kertas tadi, Bang, dicetak itu mah underlying emas gitu. Jadi dipercaya bahwa kertas ini itu sama dengan nilainya dengan emas. Misalnya uang kertas ini nih, nilainya sama dengan emas sekian gram gitu, sekian gram. Itu, Bang. Stable, Bang ya? Ya bukan stable sih ya. Kalau stable kan artinya nggak ada penurunan, nggak ada pengurangan. Yes. Bukan stable, uang dolar. Iya, tapi itu dolar kan mempunyai rate masing-masing tergantung nilai dari mata uang berbagai negara. Kalau dolar misalnya di Indonesia sekarang 15.000, dengan dikurskan ke ringgit beda lagi, dikurskan ke
peso beda lagi, Ruskante yen, yuan beda lagi, gitu Bang. Nah, dari uang kertas tadi Bang, kita kenapa bahas uang ini? Karena ini nanti akan ada runtutan, ada rentetan. Mungkin memang sudah ada konspirasinya Bang, konspirasi 10 tahunan atau konspirasi 1 abad, gitu Pak. Jadi ada perubahan peradaban, perubahan keuangan, perubahan ekonomi, perubahan teknologi, gitu. Nah, di tahun 1971 Bang, Presiden Amerika dulu, saya lupa namanya siapa ya, lupa saya, mengumumkan ke dunia bahwa dolar tidak lagi dicetak berdasarkan underlying emas. Dipahami ya, dolar tahun 1971 tidak lagi dicetak dengan emas, tapi dicetak dengan dengkul. Paham ya sampai sini? Mungkin saya salah, silakan diluruskan. Sebenarnya dolar dicetak itu dari tahun 1913. 1913 itu sudah tidak berdasarkan underlying emas. Cuma mereka berani mengakui kepada dunia bahwa dolar dicetak tidak lagi berdasarkan underlying emas di tahun 1971. Kenapa waktu itu tidak berdasarkan emas? Kenapa? Karena negara-negara Eropa maupun negara-negara di Asia dan lain-lain itu menanyakan Bang, Amerika takut jika mereka mengambil emasnya semua, sedangkan emasnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena di dolar dicetak itu 10 kali lipat lebih besar dari underlyingnya, dari emas. Misalnya emasnya 1 kilo, dolar dicetak itu 10 kilo, artinya 10 kali lipat. Makanya terjadi inflasi di situ. Ya, ada inflasi. Jadi ada penurunan. Apakah emasnya yang turun? Bukan emasnya yang turun, tapi karena nilai dolarnya semakin melemah. Gitu. Paham ya Pak? Contoh, dolar itu 15.000. Orang mikir, wih banyak ya 15.000. Jangan begitu, jangan berpikir seperti itu. Itu artinya rupiah semakin melemah, gitu. Berarti bukan dolar yang naik, tapi rupiahnya turun. Sama halnya dolar. Dolar ini turun, gitu. Karena apa? Dicetak 10 kali lipat, bahkan lebih dari total underlying atau total pasokan emas. Di situ terjadi inflasi. Seolah-olah dolar naik rate-nya. Padahal bukan dolarnya yang naik, tapi dolarnya turun dan emasnya akhirnya seolah naik, gitu Pak. Sama seperti Bitcoin Pak. Bitcoin itu bukan naik harganya Bitcoin, tapi karena uangnya inflasi. Dulu kita beli 1 Bitcoin $10.000 dapat, sekarang nggak bisa Pak. Sekarang 20.000 ya, bahkan sempat ke 60.000. Apakah Bitcoin yang naik? Bukan, karena memang uangnya inflasi. Walaupun sebenarnya memang harga produk, harga barang itu pasti ada kenaikan, tapi nggak seperti saat ini Bang. Nggak di 2019 sampai 2022 ini kan kenaikannya, inflasinya lumayan gede-gedean. Nah di sini apakah ada konspirasi di mana kok bisa terjadi inflasi di mana-mana? Gitu Pak. Nah karena dolar itu Amerika dolar dipakai, uang dolar itu dipakai di seluruh dunia, hampir 90% negara-negara itu pakai dolar. Maka dolar tetap kuat, cetak uang banyak gak masalah. Tapi beda lagi cerita misalnya Timur Leste cetak uang, ya mereka bangkrut pasti Pak. Iya karena inflasi pasti, karena banyaknya uang tapi produk barangnya tidak bisa dicetak. Apalagi sekarang ya, karena pandemi kemarin banyak toko tutup, pabrik tutup, ya, sehingga barang nggak bisa dicetak, tapi demandnya tinggi gitu loh. Jadi uang akhirnya nggak bernilai uang gitu. Jadi bukan barangnya naik, tapi memang uangnya terlalu banyak, jadi barangnya tidak ada gitu. Ini yang disebut inflasi. Ya inflasi memang perlu untuk perkembangan. Sama ketika rupiah pun dicetak,
kalau enggak di likuiditasnya misalnya, itu bisa kalau kata orang bisa inflasi. Tapi kan kalau memang cerdas itu bisa. Jadi kita harus punya underlying, misalnya bukan emas, tapi underlyingnya misalnya kita cetak barang-barang disiapkan, cetak uang, tapi perusahaan dibangun, pabrik dibangun, jalan dibangun gitu. Itu mudah-mudahan nggak inflasi. Caranya gimana ya ketika uang yang kita cetak buat bangun itu nanti kembali bakar. Jadi uang tetap supply. Nah itu Bang, apakah di tragedi inflasi ini ada konspirasi oleh pihak-pihak elit global? Menurut penerawangan saya Pak, sorry ya, disclaimer, ini penerawangan si buta dari buah hantu bahwa itu mungkin memang sudah ada konspirasi, mungkin elit global atau mungkin tuan besar Rothschild. Siapa Rothschild? Kalian silahkan cari literasinya. Kemungkinannya di mana inflasi ini dicetak? Biasanya inflasi itu dicetak, dibuat itu dibarengi dengan pandemi. Pandemi, dari dulu ada pandemi. Nah sekarang pandeminya COVID. Apakah COVID itu memang nyata kejadian alam atau memang ada konspirasi? Kita tidak tahu guys. Tapi ini sepertinya di tragedi ini akan terjadi banyak perubahan peradaban. Karena bertepatan ini adalah 100 tahun sekali dari awal percetakan dolar. Jadi dolar dulu dicetak tanpa underlying emas itu mulai 1913. Artinya sekarang sudah 100 tahun. Artinya mungkin dolar itu sudah harus digantikan. Secara ini ya teori konspirasi ya, teori aja ya. Makanya banyak sekarang bahkan perusahaan-perusahaan banyak yang berusaha menggantikan dolar sebagai mata uang. Tapi tidak lagi centralized dikontrol oleh bank, tapi decentralized. Contohnya apa? Perusahaan yang ingin berusaha menciptakan uang decentralized untuk menggantikan dolar adalah Ripple, perusahaan Ripple, di mana sekarang pun bisa transaksi dengan fee yang rendah ya, bahkan nggak ada fee ya begitu transaksi ya. Dan Ripple menciptakan koin namanya XRP, di mana XRP ini yang sekarang masih digugat oleh SEC. Ya kita lihat nanti perkembangannya. Dan apakah nanti akan ada peradaban keuangan baru? Gitu, Bang. Apakah yang tadinya desentralis menjadi sentralis? Apakah ini terjadi kebetulan? Tentunya tidak. Bisa jadi karena memang satu ya, mungkin sudah qadarullah ya, udah kekuasaan Tuhan. Tapi tentunya di dunia ini ada kaum-kaum tersenat, ada kaum-kaum di belakang layar yang kontrol. Karena dunia adalah panggung sandiwara. Betul. Apa hadisnya Pak? Wah saya bukan orang pesantren sih Pak, jadi saya nggak tahu. Dunia yang kita lebih jelasnya, dunia adalah permainan atau dunia permainan orang-orang yang punya kekuasaan, permainannya orang-orang yang punya jabatan, entah jabatan apa nggak tahu. Jadi mereka bisa kontrol, termasuk keuangan. Ya. Dan mungkin Bang, di 2022 ini atau 2023 atau 2024, 2025 atau mungkin di 2030 tentu akan ada perubahan lagi peradaban keuangan, peradaban sebuah budaya, ekonomi dan lain. Lalu apa hubungannya dengan Pi? Buat kalian yang tanya Pi underlyingnya apa, sekarang Anda buka mata, buka telinga, kita belajar bersama. Saya orang kampung, silahkan dikoreksi. Dolar tidak lagi dicetak menggunakan underlying emas. Kalau kamu menanyakan Pi underlyingnya apa, saya tanya sekarang underlying dolar apa? Jawab di komentar guys, dikoreksi ya. Oke? Kita bincang santai, jadi jangan tegang guys. Oke? Lalu apa hubungannya dengan Pi? Dan lebih mengerikannya lagi Bang Koko. Sorry ya, ini terawangan si buta dari buah hantu. Karena pengkhianatan The Fed yang mencetak uang semaunya, modal dengkul, akhirnya ada sekelompok anak muda yang tidak terima. Dia mengatasnamakan sekelompok muda ini dengan anonim
Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Di mana sekelompok anak muda ini yang bernama Satoshi, Bang, menciptakan calon uang atau cryptocurrency yang tidak bisa dikontrol oleh satu orang atau dua orang atau 10 orang saja, tapi desentralized, tidak bisa dikontrol siapapun. Namanya Bitcoin. Saya yakin kalian semua tahu yang namanya Bitcoin. Sudah sangat familiar. Oke, lalu apa hubungannya dengan Bitcoin? Simak, jangan di skip ya. Ini misteri. Terawangan si buta dari gua hantu. Sekali lagi disclaimer bahwa yang saya sampaikan belum tentu benar. Terawangan si buta gua hantu. Sebelum BTC diluncurkan, ada koin yang sudah diciptakan dan disimpan di walletnya 3 atau 1 tahun sebelum Bitcoin diluncurkan tahun 2009. Entah itu 2005 atau 2006 atau 2007, Pi atau koin Pi diciptakan dan disimpan di dalam wallet. Pi ini yang akan menjadi cikal bakal menjadi mata uang global berikutnya. Kemudian sekelompok Satoshi Nakamoto ini meluncurkan Bitcoin untuk pemanasan. Karena waktu itu, Bang, orang masih tabu. Apa itu Bitcoin? Apa itu uang digital? Bahkan di berbagai negara ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan ini gaib, ada yang menyatakan ini scam, ada yang menyatakan ini penipuan, ini nggak ada nilainya dan nggak ada harganya. Begitu kira-kira. Jadi Bitcoin hanya pemanasan. Supaya apa? Supaya masyarakat mulai mengenal kripto. Akhirnya muncul lagi kripto yang lain dengan protokol-protokol yang lain. Ada lagi muncul Ethereum, ada lagi muncul Solana dan lain dengan protokol yang berbeda, dengan blockchain yang berbeda, dan mekanisme pembentukannya berbeda. Dan semua aset ini, Bang, yang sudah diluncurkan, mereka bukan currency, tapi crypto aset atau komoditas digital atau crypto aset. Karena sifatnya diperdagangkan di bursa, tidak menjadi alat bayar. Dan saat ini berbagai develop dan perusahaan masih berusaha merilis atau menggunakan atau mulai mengembangkan kripto menjadi alat pembayaran sah. Cuman ini masih berproses, tentu butuh proses dan butuh proses. Ada yang kemarin ada Shiba sepertinya mau dicalonkan untuk alat pembayaran. Ada yang bilang Dogecoin, ada yang bilang XRP, ada yang bilang lagi seperti yang kita ketahui ya, kemarin ada TBC kredit atau TBC token. Itu pun nanti akan menjadi alat bayar informasinya, di mana mereka menciptakan ekosistem namanya TBC Foundation. Itu Pak. Untuk menyambut CBDC, Central Bank Digital Currency, dan menyambut era kripto, di mana kripto menjadi alat bayar sah secara global di seluruh dunia. Pi tampil lebih awal, di mana Pi memang diciptakan sebagai alat pembayaran. Setuju nggak Bang Bobo? Oke, siap. Tapi sebelumnya disclaimer ya, saya Bang. ini terawangan si Buddha dari Hantu, jadi mohon maaf kalau salah, guys. Oke, jadi itu hanya sekedar omong kosong ya, bualan, jangan dipercaya. Tapi intinya buat kalian semua yang sudah punya akun Pi Network dan selalu klik petir, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan aset finansial tipping point di masa mendatang. Amin. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kembali lagi, kita pikirkan masa depan. Kita tidak boleh gagap era. Kita pun harus melek era ya. Jadi kita itu jangan terlalu mengetirkan ya usaha orang, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Dan Pi tidak ada yang menjamin Pi Network akan sukses, tapi mudah-mudahan dengan kekompakan pioner, kehebatan core team dan lain, kerjasama yang kompak, mudah-mudahan akan sukses. Yes. Kembali lagi, dulu barter berdasarkan kesepakatan, dan emas itu pun butuh kesepakatan, dan uang kertas pun dicetak berdasarkan kesepakatan. Dan sekarang dolar dicetak berdasarkan kesepakatan modal dan pool. Ini buat teman-teman yang menanyakan underline-nya apa. Oke, mungkin informasi yang sampaikan ini terlalu belit-belit, tapi mohon maaf sebelumnya disclaimer. Saya hanya orang kampung yang literasinya tidak maksimal. Mohon dikoreksi kesalahannya di kolom komentar. Ya. Jadi sementara ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan bahas misteri-misteri yang lain dan terawangan sejuta dari Bu Hantu ya. Oke, mengenai marketplace, mengenai konsensus, mengenai fenomena. Dan kita tidak akan pernah tahu. Nanti akan ada perbedaan masing-masing platform marketplace. Jadi wajar perbedaan. Tapi yang penting mereka bisa menghargai. Ya guys, karena informasi ada yang menghargai, bukan menghargai, ada yang menilai bahwa Pi ini cuma 5.000 perak, ada yang menilai ini 1 juta dolar. Semoga yang terbaik untuk semuanya. Amin. Itu Bang Oko kurang lebihnya. Oke Bang, terima kasih nih Bang ya sudah menemani bincang-bincang kita ya Bang ya. Oke ya, sehat-sehat selalu untuk Bang Haris dan keluarga ya. Terima kasih. Oke, untuk sahabat pioner, terima kasih kalian telah melihat video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oko. Oke, sama-sama Bang.